Halo, selamat pagi semuanya. Iya, baik, selamat bertemu kembali bersama saya. Ya, semoga pagi ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, adik-adik semua, pagi ini kita akan disuguhkan dengan materi peran keluarga bagi perkembangan. Ya, baik adik-adik semua, ya kita coba lihat ya beberapa kompetensi kompetensi inti dari pelajaran kita ya, kompetensi dasar, lalu pemikiran dasar tentang keluarga ya. Nah, semuanya itu ya bagian dari bentuk pemikiran-pemikiran supaya mengantar kita ke dalam materi ya peran keluarga bagi perkembangan kita ya. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pagi ini, mari kita buka dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami melalui keluarga kami, terutama melalui kedua orang tua kami, yang penuh cinta dan pengabdian telah memelihara kami. Bantulah kami agar kami dapat mencintai mereka melalui doa dan peran kami dalam keluarga. Keluarga Kudus Nazaret, hadirkanlah semangat-Mu dalam keluarga kami, agar keluarga kami menjadi surga yang indah, tempat kami saling mengasihi, dan tempat kami untuk meluhurkan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, setelah kita doa tadi, ya, saya berharap kalian pagi ini ya mengikuti pelajaran kita, terutama dalam menyajikan materi peran keluarga bagi perkembangan pusat ini dalam keadaan sehat ya. Kalian berangkat dari rumah dalam keadaan sehat ya, tanpa ada tekanan, tetap semangat ya. Nah, sekarang kita coba mendengarkan lagu ya Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon? Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak sayang, selamat pagi Abah sayang. Mentari hari ini
di hari berseri indah. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Bagaimana kesan adik-adik setelah mendengarkan dan melihat tayangan video lagu tersebut? Bagaimana perasaan adik-adik semuanya? Ya, tentunya ada yang memiliki rasa terharu ya, berkaitan dengan pengorbanan antara orang tua, perhatian mereka terhadap kita ya. Sudah kembali mengingat, memahami seberapa penting dan seberapa kuatkah peran mereka dalam ya, kehidupan kita ya. Baik adik-adik, sekarang kalian coba diskusikan dengan teman yang di samping ya, dengan beberapa pertanyaan ini ya. Pertama, sebutkan sebanyak mungkin ciri-ciri keluarga yang kamu idamkan ya. Lalu yang berikut, yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan situasi keluarga yang kamu inginkan itu? Dan dengan cara itu dilakukan. Lalu yang ketiga, tantangan apa saja yang dapat menghambat keluarga itu harmonis? Ya. Jadi ini nanti pertanyaan bagaimana kamu menyebutkan tantangan ya, dalam memperoleh atau mencapai keluarga yang harmonis ya. Lalu yang berikut, uraikan salah satu hal yang memprihatinkan dalam keluargamu. Lalu carilah penyebabnya. Apa penyebabnya ya? Lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Lalu apa langkah yang harus kamu lakukan? Setelah ada permasalahan pasti ada langkah ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman di samping Anda ya. Silakan adik-adik, waktu 10 menit ya. Oke, sudah. Setelah kalian sudah menyampaikan hasil temuan yang kalian rasakan, refleksikan selama ini. Nah, sekarang kita coba melihat ya, berangkat dari lirik lagu tadi ya. Baik adik-adik, saat ini kehidupan keluarga-keluarga mengalami perubahan pola hidup yang sangat tajam. Di perkosaan, kondisi keluarga atau rumah sudah mulai bergeser ya, bagaikan lost van atau tempat penginapan karena akibat kesibukan masing-masing ya. Anggota keluarga menyebabkan mereka jarang berkumpul sama-sama, jarang berkomunikasi satu sama lain walaupun mereka tinggal dalam satu rumah dan istirahat dalam satu rumah yang sama. Orang tua sibuk bekerja, berangkat pagi hari, pulang malam hari. Demikian juga anak-anak sibuk dengan kegiatan sekolah atau kuliah. Kondisi keluarga di pedesaan juga mengalami perubahan. Demi mencari nafkah, sebagian orang tua pergi ke kota atau tempat kerja yang jauh, bahkan ke luar negeri. Ketika ada waktu luang, mereka lebih asik menonton televisi atau berkumpul dengan orang lain daripada saling berbincang satu sama lain. Nah, persis dengan apa yang kalian sudah gali tadi, ya. Apa yang kalian sudah gali sebelumnya dengan melalui proses diskusi dengan teman-teman kamu di samping. Ya. Nah, pertanyaan pertama adalah dampaknya. Yang pertama adalah sikap peduli. Ya, betul yang kamu jawab tadi. Ya, kurangnya kepedulian. Yang makin tumbuh dalam keluarga-keluarga sekarang adalah sikap kurang peduli satu sama lain. Ya. Anak tidak tahu permasalahan yang dialami orang tuanya, dan sebaiknya orang tua tidak tahu permasalahan anak. Ya. Baik, yang berikut adalah kasih sayang. Kurangnya komunikasi dalam keluarga adalah awal kehancuran keluarga itu sendiri. Maka tak heran banyak remaja lebih betah di luar rumah dengan temannya daripada tinggal di dalam rumah. Bahkan ketika ada masalah lebih senang mencari penyelesaian orang lain daripada orang tua sendiri atau saudara sendiri. Maka masing-masing anggota keluarga bertanggung jawab demi membangun kebutuhan keluarganya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Ya. Lalu yang berikut adik-adik, kalian tadi sudah gali dan juga menemukan penyebabnya apa. Ya. Penyebab yang pertama, persis yang kalian sudah gali adalah teknologi.
perkembangan teknologi. Keluarga zaman now atau yang kamu sering sebut sekarang ini adalah zaman now, yaitu kekinian, cenderung terlarut dengan arus perubahan zaman. Di antaranya adalah teknologi. Kita cenderung lupa akan tugas utama baik orang tua maupun anak. Berikut akibat perkembangan teknologi. Nah, ada juga akibat atau dampaknya. Bagi orang tua, seorang ayah atau ibu masing-masing sibuk bermain HP dengan beberapa fitur Facebook, WA, SMS, Messenger, dan sebagainya. Lalu lupa mengurus anak-anak. Orang tua cenderung memiliki kesukaan untuk menonton televisi dan lupa untuk memperhatikan kebahagiaan rumah. Ya. Akibat jelas timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Nah, itu bagi orang tua. Sekarang bagi anak, apa dampak? Ya, dampak dari teknologi. Anak zaman now memiliki HP dan kendaraan bermotor adalah merupakan hal terbesar dan itu adalah masuk dalam kategori mimpinya. Ya. Lupa belajar demi Facebook, WA, dan nonton YouTube. Lupa baca buku, apalagi kerja tugas yang Bapak Ibu berikan. Tidak ada komunikasi antara orang tua dan karena anak semuanya sibuk dengan bermain game. Free Fire sekarang ini sudah mulai merambat ke dalam diri kita. Lalu yang berikut adalah tantangan yang berikut adalah pekerjaan. Ini penting juga adik-adik ya. Setiap orang tua hanya sibuk dengan pekerjaan ya. Merantau adalah hal yang sulit bagi anak yang mengakibatkan anak jarang diperhatikan secara psikis maupun secara psikologis ya. Adanya kebebasan bagi anak sehingga menimbulkan kenakalan bagi dirinya dan pada akhirnya anak dimanjakan lalu terjatuh dalam kebahagiaan duniawi ya. Nah, ini kita coba amati di sini adik-adik. Kebebasan anak dalam berkendara ya. Pertama kita lihat anak-anak SMP, usia-usia kamu remaja sudah berani untuk melanggar aturan, tidak memakai helm, mencoba merokok atau ya menghisap ganja, narkoba, minuman keras. Nah, ini tertangkap ini akibat tawuran ya. Nah, itu tadi dia punya akibat atau dampak. Sekarang adik-adik coba amatilah gambar berikut ya. Iya. Gambar yang kedua. Gambar yang ketiga. Dan gambar yang keempat. Nah, berdasarkan gambar yang tadi ya. Adik-adik coba jawab pertanyaan berikut ya. Pertama, pengetahuan dan keterampilan apa saja yang kamu peroleh dari dalam keluarga dari masa kecil hingga sekarang ini. Tulislah peran masing-masing anggota keluarga bagi perkembangan diri. Apa yang selama ini telah dan selayaknya kamu lakukan demi membangun keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga. Nah, ini nanti adik-adik, ini menjadi tugas individu yang akan saya periksa minggu depan. Ya, tugas individu. Berdasarkan tayangan slide yang tadi ya. Berdasarkan ini ya. Sekarang yang berikut adik-adik, kita coba mendalami semua pertemuan kita hari ini. Tema kita, materi pokok kita yaitu peran keluarga bagi perkembangan kita dalam terang kitab suci ya. Saya sudah bagi kalian kemarin sudah bagi dalam 5 kelompok ya. Kelompok 1 sebentar lihat teks keluaran ini ya. Ini untuk kelompok 1 Amsal, kelompok 2, kelompok 3 Lukas, kelompok 4 Yohanes, kelompok 5 Efesus ya. Kalian dalami teks ini ya, masing-masing kelompok yang saya sudah tentukan kemarin ya. Dan seperti biasanya kita presentasi ya. Lalu ini satu teks di belakangnya adik-adik. Kalian bedah juga teks ini ya untuk semua kelompok ya. Teks dokumen Konsili Vatikan kedua. Nah, apa yang harus kamu kerjakan di situ? Pertama adik-adik, tulislah bagaimana pandangan kitab suci dan juga bagaimana pandangan dokumen Konsili Vatikan kedua ini tentang peran keluarga bagi perkembangan anak ya. Itu saja. Apa peran ya berdasarkan pandangan dari dua teks ini ya. Lalu kalian buat refleksikan ya. Buat refleksikan. Lalu yang berikut pertanyaan yang kedua nanti ya, sebut dan jelaskan peran keluarga bagi perkembangan diri Anda ya. Berikan contoh jika kamu sungguh sangat merasakan perhatian dari keluargamu selama Anda hidup. Lalu kemudian ya, kalian hubungkan dengan bunyi teks yang ada dalam kitab suci tadi seperti kitab suci yang saya sudah tentukan dalam tugas kelompok kalian ya. Bisa paham? Oke.
Baik, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Baik adik-adik, ya, setelah kita presentasi, kita coba mengambil sebuah hikmah atau kesimpulan akhir dari materi kita hari ini. Pertama, keluarga merupakan tempat pertama pengetahuan dan keterampilan. Ya, yang kita timba pertama itu adalah di keluarga. Ya, dasar pertama-tama diperoleh dari keluarga, khususnya kedua orang tua dan juga anggota keluarga yang tinggal serumah. Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang tak tergantikan dalam pembentukan dan perkembangan diri kita. Ketika berhadapan dengan adik, kamu belajar melindungi, belajar melayani, dan belajar membantu. Ketika berhadapan dengan kakak, kamu belajar bersikap hormat, belajar meminta bantuan tak kala tidak mampu. Ya. Demikian juga dari orang tua, kamu belajar menyayangi, belajar caranya berkorban demi kebahagiaan orang lain, belajar memberi, dan sebagainya. Sekarang, ini yang harus kamu refleksikan. Pernahkah kamu memberi? Mengingat penting dan besarnya peranan keluarga bagi perkembangan dirimu, sudah selayaknya bila kamu juga mencintai dan ikut bertanggung jawab terhadap keluargamu. Mencintai keluarga dapat diwujudkan antara lain dengan cara memberi perhatian pada peristiwa-peristiwa khusus atau istimewa dalam keluarga. Misalnya memberi ucapan selamat pada kedua orang tua ketika mereka merayakan ulang tahun. Oke. Ya. Siapa yang pernah memberikan ucapan seperti itu? Tentunya adik-adik semua. Ya, harus tuh ya. Baik adik-adik, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini ya. Ya, dengan refleksi singkat yang Bapak Guru sudah buat di sini. Sekarang coba kalian tutup, pejamkan mata. Ya. Tinggalkan kesibukan kita, marilah kita sama-sama ya merenungkan pelajaran kita betapa berharganya keluarga bagi kehidupan kita ya. Anak-anakku terkasih, tentu kalian tidak asing dengan lagu Kasih Ibu. Sekarang coba nyanyikan lagu itu dalam hati dengan tidak tergesa-gesa, sambil merasakan maknanya, terutama dengan kata-katanya atau liriknya. Kalau kalian terbiasa memanggil ibu dengan panggilan lain seperti mama, bunda atau yang lain, silakan mengganti kata ibu dengan panggilan tersebut. Sekarang ulangi lagu tersebut dengan mengganti kata ibu atau bapak. Yang berikut, bayangkan saat ini mereka ada di hadapanmu dan sedang memandang. Tataplah mereka baik-baik dan perhatikanlah apakah mereka tampak gembira melihat kamu, ataukah mereka tampak jengkel saat melihatmu, ataukah mereka tampak menyesal mempunyai anak seperti kamu. Kalau demikian, apa yang kamu katakan kepada mereka? Ya, katakan apakah saja yang kamu katakan. Katakan kepada mereka, aku akan mencintai mereka senantiasa. Ulangi kata-kata itu 3 kali. Sekarang peluklah kedua orang tuamu itu, biarlah mereka tersenyum. Bukalah matamu, lakukanlah nyata setiba kamu di rumah. Oke? Marilah siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, demikianlah pelajaran yang kami terima hari ini. Semoga pelajaran hari ini dapat memberi dan kami motivasi, menguatkan kami, terutama dalam merasakan dan merefleksikan tugas kami masing-masing sebagai anak, sebagai orang tua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, itu saja tugas dan juga itu saja hal-hal yang penting yang Bapak Ibu Guru sampaikan hari ini di pelajaran peran keluarga bagi perkembanganku. Sekarang saat ini kalian sementara ini coba bisa kembali ke rumah, praktekkan apa yang sudah Bapak dan Ibu Guru yang refleksikan tadi ya. Lalu saudara pernikahan, kalau misalnya orang tua masih hidup ya, ulang tahunnya kapan, kalau sudah meninggal, tanggal meninggalnya kapan ya. Ini penting buat kita. Buatlah dengan rapi, menyusun doa bagi keluarga ya. Ini hal-hal penting dan akan menjadi tugas refleksi kita di minggu yang akan datang ya. Baik, sudah demikian saja untuk pelajaran kita hari ini. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tepuk tangan untuk semua keaktifan kita hari ini ya. Terima kasih, selamat siang.